Part 1. Salwa kembali menganyuh sepedanya menuju Merquest Hospital. Sementara itu, Siska dan Alessia pergi pulang ke rumah Vano. Sesampainya di sana, mereka sudah disambut ramah oleh para suami mereka dan juga Papi Hedarto. "Ada apa? Kamu mengajak kami berkumpul di sini?" tanya Reno, suami Siska. "Ada yang mau aku bicarakan sama kalian," kata Siska. "Apa?" kata Hedarto penasaran. "Gini ya, aku sama Alessia sudah punya calon istri yang cocok untuk Kak Satya," kata Siska membuat semuanya bingung. Alessia juga menatap Siska dengan tatapan bingung karena dia juga tak tahu apa maksud Siska. "Apa maksudmu sayang?" tanya Reno. "Jadi aku mau Kak Satya nikah sama Salwa," kata Siska membuat Alessia membelalakan matanya. "Salwa? Siapa Salwa?" tanya Hedarto bingung. "Salwa pegawaiku, Pi. Dia gadis baik dan solehah," kata Alessia. "Apa kalian yakin Satya bakal mau menikahinya?" tanya Hedarto lagi. "Untuk urusan Salwa bisa kita yang atur, Pi. Tapi Papi sama kalian harus bisa membujuk Kak Satya. Kalian kan ingin Kak Satya tak berhubungan lagi dengan Bella. Nah, inilah cara satu-satunya, Pi," kata Siska menjelaskan. "Oke, kalau gitu Papi bakalan bujuk Satya. Papi percaya sama pilihan kalian. Papi sudah tidak tahan melihat Satya terus-terusan dijadikan ATM berjalan sama Bella," kata Hedarto. "Oke, Papi percayakan semuanya pada kami. Tapi sekarang Salwa sedang butuh bantuan kita," kata Alessia yang akhirnya mengerti tujuan Siska. "Apa? Salwa membutuhkan apa?" tanya Hedarto. Alessia pun menceritakan soal Salwa yang membutuhkan uang untuk biaya operasi adiknya. Alessia juga memberi usul agar Satya lah yang meminjamkan uangnya pada Salwa. "Baiklah, Papi akan bilang sama Satya dan membujuknya," kata Papi. Mereka pun mengangguk setuju. Setelah semua urusan selesai, akhirnya Siska dan Reno pun pulang ke rumahnya. Hedarto pun segera menghubungi Satya dan menyuruhnya datang ke rumahnya, karena selama ini Satya tinggal sendiri di apartemennya. "Assalamualaikum," kata Satya yang langsung masuk ke dalam rumah dan menghampiri Hedarto. "Waalaikumsalam, kamu sudah sampai," kata Hedarto. "Ada apa Papi menyuruhku datang ke sini?" tanya Satya langsung duduk di sofa depan papinya. "Papi butuh uang 70 juta untuk bantu temannya Alessia, adik iparmu. Papi juga mau kamu menikahi gadis ini," kata Hedarto to the point. Satya langsung membelalak, kaget mendengar ucapan papinya itu. Untuk masalah meminjamkan uang, dia jelas tak masalah. Tapi ini, dia harus menikah dengan wanita yang bahkan Satya pun belum kenal dan tidak pernah bertemu. "Apa maksud Papi?" "Aku tidak mau, Pi," kata Satya menolak. "Papi mohon, Sat. Kasihan dia tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu harus menikahinya, Sat," kata Papi tak mau menyerah. "Satya nggak mau, Pi. Kalau untuk masalah uang, Satya akan kasih. Tidak dibayar juga tidak apa-apa, cuma 70 juta kan," kata Satya tegas. "Tapi gadis ini tidak mau menerima uangnya jika kamu tidak mau menikahinya. Gadis ini tidak akan bisa membayar uang sebanyak itu, Sat. Dia orang miskin dan tak punya siapa-siapa," kata Papi berbohong. "Satya nggak mau, Pi. Satya hanya akan menikah sama Bella." Satya berdiri dan berjalan ke arah pintu. "Jika kamu masih menganggap Papi ini orang tuamu, maka turutilah permintaan Papi. Kamu lupa permintaan terakhir papamu, Satya?" kata Papi berhasil menghentikan langkah Satya. "Turutilah semua kata papimu. Carilah pendamping yang baik untuk Satya, kalau bisa yang seperti ibunya." Kata-kata terakhir papanya itu terngiang-ngiang di telinga Satya. Dia menoleh ke arah papinya yang sudah berdiri dari duduknya. "Papi mohon, Sat. Turutilah permintaan Papi kali ini," kata Hedarto memelas sambil meneteskan air mata. Satya yang melihat papinya sampai menangis pun merasa sangat bersalah karena membantah permintaannya. Mau bagaimanapun, Satya sangat menyayangi papinya ini meskipun Papi bukanlah orang tua kandungnya. "Kenapa Papi ingin sekali Satya menikahinya?" tanya Satya sambil berjalan mendekati papinya. "Dia gadis soleha, Sat. Dia pasti gadis baik yang bisa membuatmu lebih baik lagi. Dia juga yatim piatu, kamu harus menolongnya. Kamu tahu kan pahala seorang jika membantu anak yatim piatu?" kata Papi masih membujuknya. Satya dia masih mencoba memikirkan keputusan apa yang akan diambilnya. Gadis soleha, gadis baik-baik. Cih, mana ada gadis seperti itu mau menjual dirinya demi uang, batin Satya. "Ayolah, Sat, kamu harus mau menuruti permintaan Papi kali ini. Papi gak mungkin menikahkan kamu dengan wanita yang gak baik, Sat. Ayolah, Papi yakin gadis ini bakalan membuatmu bahagia," bujuk Papi. Satya masih diam merenungkan semuanya. Satya juga tak tega menolak papinya, apalagi Papi sampai meneteskan air mata memohon padanya.
Tapi di sisi lain, Satya masih mencintai Bella dan dia hanya ingin menikah dengan Bella. Baiklah Pi, Satya mau, kata Satya akhirnya menyerah juga. Terima kasih Sat, kata Hedarto tersenyum puas. Satya hanya mengangguk dan berdiri lalu pergi keluar rumah untuk kembali ke apartemennya. Part 2. Besok paginya, Salwa mengayuh sepedanya ke toko bunga. Semalam, Salwa tidur di rumah sakit menjaga Saida adiknya. Jarak dari rumah sakit ke tempat Salwa kerja memang sangat jauh, makanya Salwa berangkat lebih pagi dari biasanya. Sesampainya di sana, Salwa segera masuk dan menghampiri bosnya yang sudah ada dalam toko. Assalamualaikum, ucap Salwa. Waalaikumsalam. Loh, kamu kok kerja, Sal? Kan adik kamu masih di rumah sakit, kata Alicia. Iya mbak, saya semalam tidur di rumah sakit dan sekarang saya mau bekerja saja, kata Salwa. Oh iya mbak, soal uang itu apa bisa saya meminjamnya pada mbak? Tanya Salwa ragu-ragu. Maaf Sal, untuk uang sebesar itu aku tidak bisa membantumu. Tapi kamu tenang aja, kakak ipar aku mau membantumu, tapi dengan satu syarat, kata Alicia menggantungkan ucapannya. Apa syaratnya mbak? Tanya Salwa. Kamu harus menikah dengan kakak iparku, kata Alicia hati-hati. Salwa terkejut mendengar ucapan bosnya itu. Dia tak percaya bahwa syaratnya adalah harus menikahi seseorang yang bahkan tak pernah dia tahu dan kenal. Salwa adalah gadis soleha yang tidak mengenal cinta dan pacaran. Salwa hanya akan jatuh cinta dan mencintai suaminya kelak. Tapi jika dia harus menikahi dengan kakaknya Alicia dan Salwa tahu dia adalah seorang CEO kaya raya, itulah yang membuat Salwa sadar diri akan hal itu. Tapi mbak, apakah mbak yakin mau menikah dengan Salwa? Tanya Salwa. Dia mau Salwa, ayolah ini demi adikmu, kata Alicia membujuk Salwa. Ya Allah, apa ini takdirmu untuk hamba? Jika memang ini adalah yang terbaik untuk hamba, maka hamba akan menjalaninya dengan ikhlas ya Allah. Salwa berdoa dalam hati. Gimana Salwa? Tanya Alicia tak sabar. Salwa menghela nafasnya dan memejamkan matanya sebelum dia memastikan jawabannya. Insya Allah mbak, saya bersedia menikah dengan kakaknya mbak. Tapi apa boleh saya minta uangnya secepatnya, karena saya membutuhkannya segera mbak, kata Salwa menunduk. Iya, nanti saya bilang pada kakak ipar aku ya Salwa, kata Alicia tersenyum senang. Salwa hanya mengangguk, lalu dia mulai bekerja merapikan bunga-bunga yang ada di tokonya. Satya sudah mendapat kabar dari adiknya Vano kalau Satya harus cepat memberikan uangnya pada Salwa. Kenapa sih mereka sangat menginginkan gue menikah dengan gadis murahan itu? Dia bukan gadis baik-baik seperti yang mereka bayangkan. Bahkan dia rela menjual harga dirinya demi uang. Satya berbicara sendiri dengan nada kesalnya. Satya pun akhirnya minta bertemu langsung dengan wanita yang akan dinikahinya. Satya kini sudah berada dalam mobilnya untuk menuju toko bunga Alvano punya adik iparnya itu. Sesampainya di sana, Satya langsung masuk dengan gagahnya. Kacamata hitam yang dia pakai semakin menambah pesonanya. Kak, sudah sampai, kata Alicia saat melihat kakak iparnya itu masuk ke dalam tokonya. Satya mengedarkan pandangan lalu menghampiri adiknya yang sedang duduk di kursi plastik di toko itu. Mana dia? Tanya Satya dingin. Dia siapa kak? Alicia mengerutkan keningnya tak mengerti. Jangan pura-pura bodoh Alicia, kata Satya dingin. Alicia hanya bisa menghela napas melihat kelakuan kakak iparnya yang tak pernah berubah. Selalu dingin setiap berbicara dengan siapapun. Satya seperti ini setelah meninggalnya orang tua kandungnya dan sekarang dia hanya mempunyai papi yang sebenarnya adalah pamannya. Salwa lagi di masjid kak, sholat zuhur, jawab Alicia. Oh, jadi namanya Salwa, kata Satya. Assalamualaikum, ucap Salwa yang baru pulang dari masjid. Mereka berdua pun menoleh ke arah Salwa. Sesaat Satya terpana melihat penampilan Salwa yang tertutup dan wajahnya yang cantik natural tanpa polesan make up. Tanpa setelah Satya ingat kalau Salwa adalah wanita yang akan menghancurkan hubungannya dengan kekasihnya, Bella. Satya kembali emosi dan sangat membenci Salwa. Waalaikumsalam. Sal udah pulang ya? Ayo sini aku kenalin sama calon suamimu, kata Alicia antusias. Salwa hanya mengangguk dan berjalan menghampiri Alicia dan Satya. Salwa terus menundukkan kepalanya ketika sudah berada di antara mereka. Salwa, kenalkan ini kakak iparku namanya Kak Satya. Dan Kak Satya ini Salwa, calon istri kakak. Alicia mengenalkan mereka sekaligus menggoda kakaknya. Cih, calon istri, batin Satya kesal. Satya mengulurkan tangannya masih dengan ekspresi dingin dan datar. Salwa menjawab tangan Satya sebentar dan cepat melepaskannya. Sombong sekali dia, sampai tak mau bersalaman lama-lama sama gue. Terus gak mau lihat wajah gue lagi, batin Satya kesal.
Kamu ikut saya, ada yang harus saya bicarakan tentang pernikahan kita, kata Satya tanpa menoleh ke arah Salwa dan masih dengan nada dinginnya. Baik mas, kata Salwa masih menundukkan kepalanya. Oke, kalau gitu kalian cepatlah pergi, semoga kalian cocok dan bisa menjadi pasangan yang bahagia, kata Alicia tersenyum senang. Satya hanya mengangguk dan langsung berlalu pergi tanpa menghiraukan Salwa dan Alicia. Saya pamit dulu ya mbak, assalamualaikum, pamit Salwa pada Alicia. Waalaikumsalam, jawab Alicia.